Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Pak Amir di video pembelajaran kita kali ini ya. Melanjutkan video pembelajaran kita yang lalu, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Baik. Nah, kita kemarin kita telah belajar tentang mengenal bilangan bulat baik, negatif, positif, terus aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Nah, saat ini materi ini yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, seperti apa bentuknya, seperti apa permasalahannya, seperti apa soalnya, kita akan bahas tuntas di video kali ini ya. Baik, sebelum kita mulai, akankah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, siapkan alat tulis kalian, buku tulis kalian, ataupun hal-hal yang lain yang mendukung pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Minimal kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan ya. Jika ada pertanyaan atau komentar yang lain, silakan nanti di japri Bapak untuk bertanya lebih lanjut. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengurutkan dan membanding suatu bilangan bulat dengan baik dan benar. Jadi kalian dapat mengurutkan di sini maksudnya kalian urutkan dari besar ke terkecil ataupun kebalikannya, dari terkecil ke terbesar. Terus membandingkannya, apakah lebih besar atau lebih kecil atau bahkan sama dengan, seperti itu. Nah, kita lanjut saja ke lebih jauh. Nah, sebelum kita masuk, kita pendahuluan dulu nih. Manakah bilangan yang lebih besar berikut ini, ya? Nah, ayo. Di sini ada dua angka, 1 dan negatif 10. Kira-kira menurut kalian mana nih yang lebih besar? Ayo, kira-kira mana yang lebih besar? 1 atau negatif 10? Ayo. Ada yang jawab 1 pasti. Ada yang jawab pasti, bukan jawab 1 sih maksudnya. Pasti kalian kebanyakan pasti jawab negatif 10. Ya, pasti kalian kebanyakan menjawab negatif 10. Betul tidak? Iya kan? Ayo ngaku. Nah, bilangan yang lebih besar di sini itu adalah 1 yang lebih besar. Kenapa 1 itu lebih besar? Seperti ini. Konsep pada bilangan bulat. Ketika suatu bilangan negatif, ini sudah Bapak bahas sebelumnya ya. Bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka dia akan semakin kecil. Tapi berbalik dengan bilangan positif. Bilangan positif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin juga besar. Gitu loh. Nah, di sini ada 1, di sini ada negatif 10. Kenapa tidak negatif 10? Ingat, positif selalu lebih besar dibanding negatif. Sekali lagi Bapak bilang, bilangan positif selalu lebih besar dibanding bilangan negatif. Jadi, 1 akan lebih besar dibanding dengan negatif 10. Ya. Nah, kenapa? Karena positif dia kalau pada garis bilangan semakin ke kanan. Karena kalau bilangan pada garis bilangan dia semakin ke kanan semakin besar. Kalau bilangan negatif kan ke sebelah kiri pada garis bilangan. Kalau dia semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ya. Oke. Jadi, misalnya gini nih. Misalnya begini, di sini 1, di sini negatif 1 juta. Mana yang lebih besar? Tetap 1. Walaupun ini sampai negatif 1 juta misalnya. Karena dia negatif 1 juta lagi, dia semakin ke kiri, semakin jauh angkanya maka semakin kecil. Ya, semakin besar angka negatifnya maka dia semakin kecil. Oke? Seperti itu ya. Jadi, kalau kita bandingkan dua bilangan, 1 positif, 1 negatif, pasti yang positif akan selalu lebih besar dibanding negatif. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba lihat cek garis bilangan ya. Nah, ini sebuah garis bilangan. Kita udah bahas di pertemuan yang lalu, di mana garis bilangan pasti memiliki 3 komponen, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan 0 sebagai netral ya. Membatas antara bilangan positif dan negatif. 0 ini netral, tidak bernilai positif.
tidak positif, tidak negatif, berarti dia netral pembatasnya ya. Kita lihat kalau bilangan positif dari 0 ya patokannya ya. Kalau positif dia semakin ke kanan, lihat. Ketika dia semakin ke kanan, maka angkanya akan semakin kecil. Semakin besar, sorry. Semakin besar. Ini tak terhingga sampai ke sana, dia semakin gede, semakin besar. Ya. Lihat negatif, patokan dari 0, dia ke kiri. Dia semakin ke kiri, maka dia semakin kecil. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya negatif 1 dengan negatif 2, mana yang lebih besar? Yaitu negatif 1. Kenapa? Negatif 1 lebih dekat dengan 0. Gitu loh. Karena bilangan negatif semakin kecil maka dia semakin besar. Nah, negatif 1 dengan 2, mana yang lebih besar? Ini. Negatif 2 dengan negatif 6, mana yang lebih kecil? Negatif 6, karena dia semakin jauh dari 0. Tapi berbeda kalau dengan bilangan positif. Antara 1 dan 2, mana yang lebih besar? Ya 2, karena positif. Semakin besar angkanya, semakin besar juga nilainya. Antara 2 dengan 6, mana yang lebih kecil? Ya 2. Seperti itu ya. Jadi kalau bilangan positif nih, semakin dekat dengan 0 maka dia semakin kecil. Semakin jauh dia dengan 0 maka semakin besar. Kebalik, karena negatif itu kan lawannya positif ya. Kebalik dengan negatif, semakin dekat dia dengan negatif maka semakin besar. Semakin jauh dia dengan, maksudnya semakin dekat bilangan negatif dengan 0 maka dia semakin besar. Semakin jauh dia dengan bilangan 0, bilangan negatif ini, maka dia semakin kecil. Berbanding terbalik dengan bilangan positif ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal aja dulu biar tambah paham ya. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini materinya adalah tentang mengurutkan bilangan bulat. Nah, contoh pertama, kalian diminta untuk coba urutkan dari bilangan terbesar. Bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Nah, di sini Bapak ada berikan sebuah kata kunci. Ini mungkin dapat membantu kalian dalam memahami materi ini. Jika diurutkan dari yang terbesar, nah kata kuncinya, maka ini dengan syarat bilangannya campur ya, ada negatif ada positif ya. Maka ini kata kunci ini berlaku. Maka bilangan pertamanya adalah bilangan positif. Kalau dia diurutkan dari yang terbesar, di kelompok bilangannya ini ada positif ada negatif kan? Maka kita harus mengurutkannya dari bilangan positif yang terbesar dulu, angka pertamanya. Baru diikuti dengan bilangan positif lainnya. Berarti bilangan yang terbesar dulu positif. Kita cari dulu bilangan terbesar positif, baru habis itu apa lagi? Bilangan positif lagi kalau masih ada bilangan positifnya. Sampai selesai. Berarti dari besar sampai ke kecil bilangan positifnya. Setelah itu lalu ke bilangan negatif. Karena bilangan positifnya udah kita urutkan, tapi bilangan negatifnya dari yang kecil dulu dipilih, barulah ke terbesar. Nah, sehingga kita pahami ya. Di sini soalnya adalah negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, 5. Kan? 1, 5. Nah, di sini kita urutkan dari yang terbesar. Pertama kita cari dulu bilangan positif terbesar. Yaitu bilangan positif di sini adalah ada 5, 2, 3 ya. 5, 2, 3. Oke? Karena bilangan besarnya, bilangan positif yang terbesar ada 5, maka kita taruh 5 dulu. Habis 5, positif lagi. Jangan ke negatif dulu, karena positifnya harus kita urutkan sampai habis. Ya. Berarti tinggal 3 dengan 2. Karena 5 kan udah diletak nih. Tinggal 3 dan 2. Mana yang lebih besar? Yaitu 3. 3 taruh. Barulah 2. Nah, karena ada 0 di sini, 0 itu adalah pembatas antara bilangan negatif dan positif. Maka 0-nya kita taruh. Jangan negatif dulu, 0 dulu pembatasnya antara positif negatif. Setelah 0, nah sekarang kita fokus ke negatif karena bilangan positif kalian udah naruh 0. Kita fokusnya ke bilangan negatif. Di sini bilangan negatif ada negatif 1, negatif 12, negatif 2, negatif 10. Ingat, kalau setelah bilangan positif, kita urutkan bilangan negatif dari yang terkecil. Kalau kita ngurutkannya dari yang terbesar, kita cari bilangan negatif terkecil, yaitu negatif 1. Taruh. Habis negatif 1, cari lagi. Berarti kan tinggal negatif 10, negatif 2 dengan negatif 12. Cari lagi yang terkecil. Negatif 2. Taruh.
Berarti tinggal negatif 10 dengan negatif 12. Mana yang lebih kecil? Negatif 10 angkanya ya. Maka terakhir barulah negatif 12. Sehingga diurutkan dari terbesar ke terkecil. Berarti 5, 3, 2, 0. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Ya, lihat polanya. Kalau dia dari besar ya, lihat tuh. Kenapa negatif 12 paling ujung, paling kecil? Karena semakin besar bilangan negatif, maka semakin kecil. Ya, semakin kecil. Nah, oke, kita lanjut lagi contoh kedua. Contoh 2, coba urutkan dari yang terkecil. Tadi kan urutkan yang terbesar. Ini kebalikannya. Ini ada kata kuncinya. Jika diurutkan dari yang terkecil, maka bilangan pertamanya adalah bilangan negatif terbesar. Kamu cari bilangan negatifnya yang terbesar. Kenapa? Karena bilangan negatif terbesar nilainya semakin kecil. Nah, berarti kan dia minta urutkan terkecil. Ya, ingat bilangannya ya. Semakin besar bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Kemudian diikuti sampai bilangan negatif terbesar. Kemudian diikuti lagi oleh bilangan positif terkecil. Berarti mulainya dari terkecil, lalu diikuti sampai ke bilangan positif terbesar. Contoh, lanjut kita ke pembahasan. 10, negatif 11, 8, negatif 9, 11, 7, negatif 5. Kita urutkan dari yang terkecil. Berdasarkan kata kunci ini, kita cari dulu bilangan negatif terbesar. Kalau kita mengurutkannya dari terkecil ya. Kita cari bilangan negatif terbesar. Di sini bilangan negatif hanya ada negatif 5, negatif 9, negatif 11. Yang terbesar adalah bilangan negatifnya ya. Bukan nilainya ini. Konteksnya bilangannya, bukan nilainya. Negatif 11. Kenapa negatif 11 dulu? Karena negatif 11 ini besar dan nilainya akan lebih kecil. Ya. Negatif 11, lalu kembali tinggal negatif 9 dengan negatif 5. Berarti di sini yang kita pilih adalah negatif 9. Negatif 9. Lalu barulah kita maju ke negatif 5. Ya. Gitu. Kalau bilangan negatif itu, Pak, kalau ini kan lebih besar, Pak. Tidak, ini kan bilangan negatif. Kalau bilangan negatif, sekali lagi Bapak bilang berulang-ulang, semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Sesuai dengan perintah dari yang terkecil. Berarti ini kecil, lalu kemudian menjadi sedikit besar sampai menjadi besar. Kan gitu logikanya kalau kita urutkan dari yang terkecil kan. Berarti negatifnya sudah. Sekarang kita ke positif. Ke positif, ingat kalau ke bilangan positif, habis itu ke positif, di pertamanya itu harus bilangan positif terkecil. Bilangan positif di sini adalah 7, 11, 10. Berarti bilangan positif terkecilnya adalah 7. 7. Lalu 9. Oh, di sini tidak ada angka 9 ya. Ya. 9-nya ketinggalan. Harusnya ada 9 positif ya. Di sini ada 9 positif, soalnya kurang angka 9. Berarti di sini harusnya habis 7 9 ya. 9. Nah, ini harusnya tuh 9 ya. Di sini Bapak ketik 8 ya. Ketik 8 ya. Harusnya ini 9 ya. Berarti 9, habis itu 10, habis itu 11 gitu. Karena dia mau ngurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Ini kecil, semakin membesar sampai terbesar gitu. Karena bilangan negatif semakin besar semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi begitulah cara mengurutkan bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Membandingkan dua bilangan bulat. Membandingkan, ingat kata kunci ini. Ingat, ayo mengingat. Ini dibaca sama dengan, kalau ini itu dibaca kurang dari. Kalau kalian tarik garis di sini, itu jadi huruf K. K kurang berarti. Kalau ini kalian tarik di sini, dia seolah-olah jadi B. Berarti lebih dari atau lebih besar. Kalau ini bisa kita baca lebih kecil, atau ini lebih besar, atau orang bisa nyebutnya lebih dari atau kurang dari. Ya, jadi ingatkan tanda ketiga ini. Ya, kita lanjut ke contoh. Ini mudah harusnya ya. Membandingkan bilangan bulat. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya,
Ada 4 soal kita bahas. Kenapa dia jawabannya ini? Ya. Sekarang logikanya gini, ingat konsepnya. Semakin kecil bilangan negatif, semakin besar bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya. Semakin kecil bilangan negatifnya, maka nilainya semakin besar. Bapak ulang sekali lagi ya. Semakin besar bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Semakin kecil bilangan negatif, maka nilainya semakin besar. Kalau bilangan positif, semakin kecil bilangan positifnya, maka nilainya semakin kecil. Semakin besar bilangan positifnya, maka nilainya semakin besar. Ya, paham ya? Tanamkan konsep itu ke kalian. Baru kalian bisa ngerjain ini. Negatif 12 akan lebih apa dari 0? Ya, akan lebih apa dari 0? 0 itu antara negatif dan positif. Kalau 0 di tengah, berarti bilangan 12 itu semakin jauh dari 0. Betul tidak? Kalau semakin jauh dari 0 bilangan negatif, maka dia akan semakin kecil. Betul enggak? Nah, jadi 12 ini akan semakin ke kiri dari 0. Berarti negatif 12 akan kurang dari 0. Lalu B, negatif 5 lebih apa dari negatif 11? Lihat, negatif 5. Ini kan negatif 5 dengan 11 ini lebih kecil. Tapi ini negatif. Kalau bilangan negatif ketika dia lebih kecil, maka dia akan nilainya lebih besar. Maka jawabannya lebih besar. Berarti negatif 5 lebih besar daripada negatif 11. Lalu di sini ada 34, 34. Sama ya. Berarti ini jelas sama dengan. Ya. Lalu di sini ini beda ya. Ini walaupun angkanya 7, di sini ada negatif. Negatif 7, 7. Ingat. Negatif 7, 7. Negatif 7 lebih apa dari 7? Ingat, semakin bilangan negatif lebih kecil, selalu lebih kecil dari positif. Berarti mana yang lebih kecil? Ini, kan? Depannya lebih kecil, maka negatif 7 lebih kecil dari 7. Kecuali kebalik. Misalnya 7-nya yang di sini, negatif 7-nya yang di sini. Berarti kan 7 lebih apa daripada negatif 7? Berarti 7 di depan kan lebih besar tuh daripada negatif. Maka dia lebih besar kalau misal 7 positifnya di depan. Ya, seperti itu. Oke? Paham? Nah, kalau misalnya paham, kalau yang ada kurang paham silakan bertanya atau bisa mencari video referensi di YouTube, itu banyak sekali, tinggal kalian ketik membandingkan bilangan bulat, itu banyak sekali ya. Nah, kalau kalian kurang paham silakan tanyakan ke Bapak via WA. Kalau yang sudah paham, untuk menguji kemampuan kalian tentang materi ini, silakan kerjakan tugas selanjutnya. Tugas 13. Ya, tugas 13 ada 3 soal. Ini nanti ubah nomornya jadi nomor 3, ya. Jadi nomor 3 di buku kalian. Soalnya ditulis, jangan lupa ditulis. Kalau yang tidak menulis nanti skornya kurang, pasti ada pengurangan nilai. Soalnya ditulis, ya. Nah, kalau ini nanti langsung jawab di sini saja. Kalau ini urutkan seperti biasa sesuai perintah yang ada, ya. Untuk tugas 13 silakan dikerjakan, dilihat batas tenggatnya kapan, jangan sampai lewat dari tenggat yang diberikan. Oke, terima kasih telah menonton video ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan mendatangkan manfaat dan membuat kalian paham dengan materi kita kali ini, ya. Sekali lagi Bapak bilang, kalau yang kurang paham silakan tanyakan ke Bapak atau menonton tambahan video referensi di YouTube, sangat banyak sekali. Oke, sekian dari Bapak, kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.